Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus menghantarkan kita pada hikmat bahwa anak domba Allah telah memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa agar kita semua menjadi selamat. Apakah yang dapat kita lakukan atas karya besar dan agung yang telah kita terima dari Tuhan Yesus? Jemaat yang diberkati Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Roma 12 ayat 1 yang menjadi nas pembimbing pada hari ini, yang menyatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Ku
Tuhan, dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Allah Maha Pengasih, Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Ampuni kami, Tuhan, jika hidup kami hanya diisi dengan kesenangan duniawi. Kami mengabaikan panggilan-Mu untuk membaktikan diri kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Kami lebih suka membangkang daripada setia dan taat kepada firman-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 2 yang menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 hingga ayat 21 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah sejahtera, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bimbinglah kami ya Allah dalam pembacaan firman Tuhan yang akan sebentar kami lakukan bersama.
dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan umat-Mu yang percaya ini akan bekerja menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah ya Allah setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap orang tua yang saat ini sedang duduk bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, tuntunlah hidup kami, terangilah kami dengan firman-Mu, dan berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pensil. Pertama, pensil hanyalah benda kecil, tapi selalu ada tangan yang membimbingnya menjadi berguna, dan pada akhirnya pensil mampu melakukan hal-hal hebat, menciptakan karya besar lewat lukisan dan lain-lain. Maka jika kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita, ingatlah ada tangan yang membimbing setiap langkah kita. Kedua, pensil tidak pernah keberatan jika tulisannya salah dan penghapus siap menghapusnya. Itu berarti tidak apa-apa kalau kita memperbaiki sesuatu yang sudah keliru kita lakukan. Pelajaran ketiga, bagian penting dari pensil ada pada bagian dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada bagian di dalam pensil ini yang begitu penting. Apa artinya? Maka janganlah jadi orang munafik. Jadilah orang yang apa adanya, tapi bukan ada apanya. Lihat yang di dalamnya. Dan yang terakhir, yang paling penting, pensil selalu meninggalkan bekas. Begitu pula apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu meninggalkan bekas. Maka berusahalah lakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarmu, bagi istrimu, bagi orang tuamu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi saudaramu, bagi gerejamu, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Bahkan terlebih lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Tuhan. Itu yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Sebuah pensil memiliki sesuatu yang berguna, yang dapat dipersembahkan untuk kehidupan manusia, untuk karya, untuk lukisan, untuk hal-hal yang indah. Apa kaitan pensil ini dengan bacaan yang kita baru saja dengar bersama dalam kitab Imamat? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Imamat merupakan kitab yang menjelaskan tentang liturgi atau tata cara ibadah yang dibuat oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Di dalamnya diatur tentang susunan atau struktur ibadah, peraturan ibadah, cara bagaimana seorang imam melayani, dan tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jika orang Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, berupa ternak, yaitu lembu sapi, atau kambing domba, atau burung tekukur, atau burung anak merpati. Berdasarkan ayat 3 dan ayat 9, korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan menghasilkan dua hal Bapak Ibu terkasih, yaitu membuat orang yang memberi persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, persembahan itu membawa bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi persembahan bukanlah berbicara tentang apa yang dipersembahkan, tetapi berbicara bagaimana kita dapat berkenan di hati Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara bawa, kalau kita lihat dalam bacaan kitab Imamat ini, adalah korban yang tidak bercacat celah, dan adalah korban bagaimana memberi bau harum yang menyenangkan bagi Tuhan. Secara lengkap kita melihat ada 5 macam persembahan yang diatur dalam kitab Imamat, yang ternyata semuanya itu mewakili pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yaitu pertama, dalam kitab Imamat yang kita baca tadi adalah korban bakaran. Dalam Imamat pasal 2 adalah korban sajian. Seterusnya kalau Bapak Ibu Saudara buka dalam Imamat pasal 3 adalah korban keselamatan. Dan dalam Imamat pasal 4 hingga Imamat pasal 5 ayat 13 adalah korban penghapus dosa. Dan Imamat pasal 5 hingga Imamat pasal 6 ayat 7 adalah korban penebus salah. Kelima korban persembahan ini merupakan persembahan sukarela. Pengertian di
sini arti sukarela bukanlah pemberian yang buruk atau biasa-biasa saja, tetapi pemberian yang terbaik dari milik kita yang diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi yang seringkali diungkapkan oleh kami ketika kami waktu sedang menjadi mahasiswa. Kadangkala ada orang tua di kampung ketika anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya melakukan perbuatan yang jahat, lalu bapak mamanya bilang begini, saya akan kirim kamu untuk Tuhan, saya akan bawa kamu supaya kamu jadi ikut sekolah pendeta dan jadi pendeta. Kalau anak itu tidak berubah, ya jadilah dia akan jadi pendeta yang nakal, yang bandel. Orang tua tidak mempersembahkan anaknya yang baik, anaknya yang pintar, anaknya yang penurut. Ketika punya anak yang pintar, anak penurut, anak yang baik, lalu dikatakan kamu cocok jadi dokter, kamu cocok jadi seorang insinyur. Tapi kalau giliran anaknya nakal, anaknya bandel, dia mau persembahkan untuk Tuhan. Itu satu contoh Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali justru hal-hal ketika kita mau memberikan kepada Tuhan, kita justru berikan hal-hal yang tidak baik, hal yang tidak kita pandang tidak pantas untuk bagi kita, dan kemudian kita persembahkan untuk Tuhan. Dan padahal dari bacaan kita ini kita melihat bahwa prinsip ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, prinsipnya adalah kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ketika kita melihat istilah korban yang kita baca dalam bacaan Alkitab ini, dalam bahasa Ibrani adalah karab yang sering diterjemahkan, yaitu persembahan. Dan di dalam kata persembahan ini dijumpai sebanyak 70 kali dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, kata korban ini artinya adalah prospero. Dalam bahasa Yunani prospero, yang terdapat hanya dalam satu kitab saja Ibrani sebanyak 19 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, korban dalam ritual perjanjian lama berbicara mengenai rencana Allah melalui Kristus. Kita perhatikan Bapak Ibu, tugas para imam dalam kitab imamat ini harus melakukan korban untuk mengadakan penyucian bagi orang Israel. Tetapi kini kita lihat dan kita sudah alami bersama bahwa korban itu telah disempurnakan oleh Yesus. Setelah itu tidak perlu ada lagi korban yang harus dinaikkan. Yesus cukup sekali saja menjadi korban, dan setelah itu keselamatan menjadi milik orang yang percaya. Bapak Ibu terkasih, jelas tanpa korban tidak ada keselamatan. Prinsip ini sangat amat jelas. Dan kalau ada yang bertanya, mengapa harus ada korban supaya manusia dapat diselamatkan? Tidak adakah cara lain yang lebih masuk akal? Atau bisakah melalui amal dan perbuatan baik? Kalau semuanya itu ada Bapak Ibu, maka Yesus tidak perlu turun ke bumi dan menjadi korban. Lagi pula, ini adalah cara Allah untuk menebus dosa-dosa kita manusia yang telah berbuat jahat. Proses lengkap kita baca tadi dari ayat 1 hingga ayat 9 untuk persembahan jenis korban ini. Pertama, dalam ayat ketiga, yaitu membawa korban. Lalu kemudian meletakkan tangan di atas kepala korban sebagai tanda identifikasi. Itu ada di ayat keempat. Di ayat kelima, menyembelih korban. Lalu imam mempersembahkan darah korban sebagai tanda penyucian. Lalu di ayat 5b, menguliti dan memotong korban, membakar korban di ayat ke-6 dan ayat ke-7 hingga ayat 9. Hasil akhirnya adalah aroma harum korban bakaran yang berkenan. Korban bakaran adalah persembahan penyembahan dari umat yang sadar dirinya tidak layak di hadapan Allah, sehingga umat berupaya menyenangkan hatinya melalui korban itu. Allah yang murka akan dosa umat akan disenangkan hatinya oleh ketulusan penyembahan umatnya, didamaikan. Ada dalam ayatnya yang keempat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua yang terjadi dalam struktur ibadah dan korban persembahan yang terdapat dalam kitab imamat yang kita baca ini merujuk pada korban, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, khususnya dalam Matius
dalam Markus 10 ayat 45 menegaskan bahwa anak manusia yaitu Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Korban bakaran. Yesus datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Salah satunya adalah untuk menggenapi apa yang dicatat dalam kitab Imamat, yaitu menjadi korban bakaran buat kita. Kalau kita merujuk dalam Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 2 menyatakan bahwa Yesus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya dengan sukarela, yaitu memberi bagian yang terbaik dalam dirinya untuk menjadi korban persembahan yang harum bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan ayat demi ayat ini, korban bakaran yang diminta oleh Allah kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel dalam tata cara untuk menyampaikan korban bakaran kepada Allah, kita melihat bagaimana ternyata korban bakaran itu berbicara tentang perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Yaitu ketika kita lihat bahwa hidup kita pun harus dipersembahkan sebagai korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Berbicara tentang hidup kita sebagai korban bakaran, kita harus berani percaya, sebab jika kita berani mempersembahkan diri kita, seluruh hidup kita sebagai korban bakaran yang menyukakan Tuhan, percayalah kita akan melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam banyak cara, dalam banyak bentuk, karena kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita mendalami ayat demi ayat ini yang mengacu bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah diselamatkan, dan Yesus adalah korban yang juga telah memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya sebagai hidup untuk menyelamatkan manusia, maka Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa melihat beberapa hal yang terkait dengan persembahan tubuh kita untuk Tuhan. Yang pertama, kalau kita kaitkan di sini ada persembahan di mana ada hewan kepala ternak yang dipersembahkan, yang melambangkan. Ini merupakan ada sebuah buku yang menceritakan ketika kepala ternak itu diletakkan tangan, lalu kemudian teridentifikasi bahwa kita punya dosa, kita punya kesalahan, lalu kemudian Tuhan berkenan menghapus dosa-dosa kita dengan ketika kepala dari ternak itu diletakkan di atas kepala itu tangan kita. Maka Bapak Ibu terkasih, pernahkah kemudian kita berpikir atau merenung, ketika tubuh kita dijadikan sebagai persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan, apakah di bagian kepala kita ini, yaitu pikiran kita ini, kudus dan suci? Karena seringkali berawal dari pikiran, berawal dari segala sesuatu yang ada di kepala kita, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat misalnya dalam Roma 12 ayat 2 hingga 3 mengajarkan agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi atau pikiran. Jadi ada kata jangan berarti larangan. Bapak Ibu, larangan. Kita dilarang Bapak Ibu terkasih. Pikiran kita, segala sesuatu yang kita pikirkan, kita harus berubah, terjadi pembaruan akal pikiran supaya kita berkenan di hadapan Tuhan Allah. Jadi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Artinya apa? Berubahlah dalam cara berpikir supaya kita mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi dalam menjalankan kekristenan, kita harus mempersembahkan kepala kita, pikiran kita sebagai korban bakaran. Mari minta kepada Tuhan untuk memperbarui cara kita berpikir, supaya yang kita pikirkan hanya kehendak Allah. Itu pun dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5, mengajarkan agar kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita lihat di sini ada di ayat ke-8. Bapak Ibu saya bacakan lengkapnya. Dan mereka, ayat 8, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala. Kepala tadi saya sudah jelaskan.
ketika kita mengidentifikasikan kepala korban ini, lalu korban itulah tubuh kita untuk Kristus, tadi pikiran kita adalah pikiran yang harus ditempatkan serupa dengan Kristus, bukan dengan serupa dunia. Yang berikut adalah serta lemaknya di atas kayu. Lemak yang dipersembahkan Bapak Ibu melambangkan kemakmuran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi setiap kemakmuran yang kita punya, yang kita miliki, yang kita alami di tengah-tengah dunia ini harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, bukan hanya untuk dinikmati, hanya untuk memperkaya diri sendiri, kemakmuran diri sendiri, tetapi sebagai korban bakaran. Lemak Bapak Ibu kita lihat. Sebagaimana Allah senang dengan bau harum dari lemak yang dibakar, Allah juga senang dengan persembahan harta kekayaan kita. Kita ingat ketika orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus. Secara rohani persembahan emas, kemenyan, dan mur adalah persembahan yang ditujukan kepada orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Artinya orang Majus itu sedang menyatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus pantas dan layak menerima penghormatan harta terbesar. Jadi inti dari persembahan ini bukanlah sekali lagi nilainya, tetapi penghormatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dalam tiap-tiap keluarga, mungkin di tempat Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah kita melihat banyak sekali dampak ekonomi dari saudara-saudara kita yang terkena PHK, tiba-tiba mengalami kekurangan, tiba-tiba diberhentikan dari tempat pekerjaan oleh karena wabah COVID ini. Dan di pihak lain mungkin ada saudara-saudara yang masih tetap mengalami kemakmuran. Makmur melambangkan bagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan sebagai seorang pribadi atau sebagai keluarga dan sebagai gereja, kita diajak dalam firman Tuhan ini juga untuk saling berbagi sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan bagi sesama kita yang terkena dampak ekonomi oleh karena wabah COVID-19 ini. Yang ketiga Bapak Ibu terkasih, tadi kepala kita sudah lihat, lemak, lalu kemudian ada bagian jeroan atau ada bagian dari organ dalam. Yaitu ayat 9, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Lihat Bapak Ibu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Organ dalam atau isi perut yang dipersembahkan melambangkan perasaan yang dalam yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak semua akan menyenangkan ketika kita ikut Tuhan Bapak Ibu terkasih. Coba kalau kita melayani Tuhan, kita jujur bahwa tidak semua kejadian, tidak semua peristiwa, tidak semua situasi akan membuat perasaan kita senang. Ada korban perasaan. Ada perasaan di mana kita tersakiti, ada korban di mana mungkin kita kecewa, ada perasaan di mana kita tawar hati, ada perasaan di mana kita mengalami kepahitan. Tetapi kita hari ini belajar bagaimana kita punya perasaan, bagaimana ke dalam hati kita harus cakap menanggung segala perasaan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Menjaga segala sesuatu perasaan kita, walaupun tersakiti, walaupun kecewa, walaupun mengalami kepahitan dan tawar hati, tetaplah utamakan kemuliaan Tuhan. Yang berikut ketika kita baca tadi ada bagian betisnya. Betis yang dipersembahkan ini melambangkan perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih, dalam 2 Timotius 2 ayat 8 hingga 13 mencatat tentang komitmen yang kuat dari Rasul Paulus untuk tetap setia berjalan dengan Tuhan. Betis atau kaki, setia, komitmen berjalan dengan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu Bapak Ibu terkasih, kepalamu, pikiranmu, lalu kemudian perasaanmu, dan kemudian segala harta bendamu, kemakmuran yang kau miliki, dan juga engkau punya komitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Semua persembahan yang digambarkan dalam imamat ini sekali lagi mengajak kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita mau berjalan menanggung segala sesuatu, menanggung di tengah-tengah kita ditolak, menanggung ketika kita mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kita percaya kita akan mencapai garis akhir, yaitu memelihara iman.
kita berjalan dengan langkah kaki kita, tetap setia berjalan dengan Tuhan, dan kita akan mendapat mahkota kebenaran dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih, berbahagialah setiap orang yang telah menjadikan dirinya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Seluruh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, seluruh hidupnya ia perlihatkan untuk menjadikan sesama terus saling mengasihi dan juga untuk membuat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kalau kita kemudian memperhubungkan kisah tentang bagaimana para imam ini menjadi perantara umat dalam menyampaikan persembahan, kita kemudian teringat dalam firman Tuhan yang kita bisa baca dalam 1 Petrus pasal 2. Itu Bapak Ibu Saudara pasti selalu menjadi bagian yang akan Bapak Ibu kenang ketika kita sebagai gereja disebut orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kalau Bapak Ibu lihat dan kita baca bersama dalam kitab Petrus, yaitu 1 Petrus ayat 2. Mohon maaf, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu, kita lihat bersama dan kita baca. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, bahwa kamulah bangsa yang terpilih dan apa? Imamat yang rajani. Persembahkanlah Bapak Ibu terkasih diri kita semuanya menjadi persembahan yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ketika kita memberikan tubuh kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, maka kita percaya bahwa itu akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat kita, wajah kita seperti yang tadi saya perlihatkan Bapak Ibu dengan tulisan ini. Wajah seperti seorang yang akan tersenyum kalau kita lebih senang memberi. Maka lihatlah, orang-orang yang senang memberi adalah orang-orang yang selalu banyak tersenyum. Tetapi kalau orang-orang yang sukar rela, yang sukar untuk memberi, maka wajahnya akan terbalik. Dia akan lebih banyak berat hati, dia akan lebih banyak cemberut, dia akan lebih banyak seperti orang yang terus-menerus memikirkan hidupnya, khawatir dan khawatir terus. Persembahkanlah dirimu, lakukanlah pemberian untuk Tuhan, untuk setiap orang yang sedang mengalami masalah ekonomi akibat wabah COVID ini. Ada WA yang saya dapatkan dari seorang presbiter Bapak Ibu. Katanya 1, 2, 3, 4. Katanya tengok kanan, tengok kiri, tengok depan dan tengok belakang. Supaya kita peka pada lingkungan yang sedang terjadi ini. Lihat saudara-saudara kita yang sedang bergumul akibat wabah COVID ini. Mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, mereka yang sedang diisolasi, mereka yang sedang mengalami keterasingan. Kita berdoa agar tubuh kita pun menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan yang dapat kita sampaikan kepada sesama. Itu berkaitan dengan persembahan tubuh kita Bapak Ibu terkasih. Nah sekarang bagaimana kadang-kadang kita menghubungkan persembahan ini dalam kaitannya dengan persembahan sesuatu untuk pekerjaan atau pelayanan gereja dalam bentuk berupa sesuatu, yaitu persembahan materi. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih pernah mengingat sebuah kesaksian yang pernah saya alami ketika saya berada sebagai mahasiswa praktik di satu daerah, di daerah Palembang. Saya tinggal bersama dengan satu keluarga yang punya anak 9 orang, masih kecil-kecil. Lalu kemudian setiap hari Minggu saya memperhatikan, kenapa si ibu ini begitu sibuk setiap anak-anaknya mau dibawa pergi ke gereja. Si ibu ini selalu memanggil anak-anaknya, mana uang persembahanmu, mana uang persembahanmu. Dilihat Bapak Ibu terkasih,
Apakah uangnya itu uang yang usang, apa uangnya sudah robek, atau uangnya sudah diual-ual. Ibunya itu ternyata begitu repotnya ketika melihat anaknya mempersembahkan uang, kalau itu sudah usang diganti dengan uang yang baru yang ibunya selalu persiapkan. Bukan nilai, tetapi yang bagus, yang baik. Itu tahun 93. Lalu kemudian ketika saya melihat puluhan tahun kemudian bertemu dengan keluarga ini, saya melihat bahwa ketika ibu mempersiapkan anak-anaknya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka si ibu ini puluhan tahun kemudian mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. 9 anaknya semua mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi keluarga, bahkan cucu-cucunya pun diberikan yang terbaik. Bapak Ibu terkasih, itu satu contoh, satu kesaksian pengalaman iman yang saya alami, yang menjadi kenyataan bahwa ketika kita mau memberikan yang terbaik dalam bentuk misalnya uang, bukan harga, bukan nilai ya Bapak Ibu, tetapi yang terbaik, maka pastilah Tuhan tahu hati kita, dan Tuhan akan berikan yang terbaik juga untuk hidup kita. Tuhan memberkati apapun yang sudah Bapak Ibu sampaikan dalam hidup kita sebagai korban persembahan yang harum, baik tubuh kita, baik materi kita, biar itu berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengembalikannya. Kita percaya dan kita aminkan itu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Hidup yang jujur anakku serang, ada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ingat dengan menebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Kedorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, dengan hati dan mulut serta sikap sempurna, hendaklah masing-masing mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Inilah persembahan diri kami, ya Allah, yang mau dituntun oleh firman-Mu, yang mau memberi diri agar dipenuhi hidup kami dengan sikap mau memberi, menyatakan kasih Kristus kepada sesama, dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini ketika kami sehati dalam doa, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Engkau melihat setiap keluarga yang saat ini sedang beribadah di tempat tinggal masing-masing. Bagaimanapun keadaan hati, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, suasana keluarga yang sedang dialami oleh tiap-tiap rumah, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, biarlah dipenuhi dengan hati yang penuh syukur, walaupun berada di tengah-tengah suasana kecemasan dan ketakutan, yaitu hati yang tetap percaya, hati yang tetap berpengharapan, hati yang tetap yakin bahwa semua badai ini pasti akan berlalu. Bersyukur pada Tuhan yang akan tetap terus menjaga dan memelihara hidup kita. Bersyukur bahwa Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah situasi apapun juga. Dan saat ini ketika kami semuanya sehati bersama dengan semua keluarga, semua jemaat-Mu di segala waktu dan di segala tempat, saat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul karena mereka punya saudara, punya anak, punya suami dan istri yang sedang terbaring, yang harus diisolasi, yang harus dijaga dan yang harus dirawat. Tolong ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan damai-Mu, berikan kekuatan iman bahwa Engkau adalah Allah yang juga akan tetap berkarya di tengah-tengah para dokter, perawat, rumah sakit, di dalamnya tim medis yang mempersembahkan hidup mereka dalam pekerjaan nyata, dalam kehidupan yang nyata ini, di tengah-tengah menghadapi setiap pasien yang harus dirawat. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang tetap akan berada, menjaga dan melindungi setiap keluarga kekasih kami ini yang bergumul, agar mereka yang punya keluarga yang sedang diisolasi dan sakit, pada akhirnya mereka akan sembuh. Tuhan, kami mohon, buatlah agar semua yang sakit ini mendapatkan kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan Allah tetap beserta dengan mereka semuanya. Kepadamu kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, agar para pemimpin negara kami terus diberikan kekuatan, diberikan mereka senantiasa semangat untuk terus berupaya melakukan yang terbaik di tengah-tengah banyak persoalan yang terjadi akibat wabah COVID-19 ini. Dan secara khusus bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, yang juga Engkau utus agar dapat selalu bergandengan tangan, bergotong royong, melihat kiri dan kanan, depan dan belakang tetangga mereka yang menjadi korban dari akibat wabah penyakit ini. Tuhan, tolong kami gereja-Mu, sehingga kami juga berdoa khususnya bagi tim siaga COVID-19 yang ada di GPIB Bukit Sentul, agar karya mereka, pelayanan mereka yang dilakukan akan senantiasa bersinar terang dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan agar mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan dan selalu sukacita.
Syukur kami kepada Engkau ya Allah, untuk setiap keluarga yang sudah Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga yang saat ini sedang beribadah, baik bersama dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan menantu, dengan cucu. Buatlah mereka selalu memberikan waktu bahwa ini adalah kesempatan mereka yang terbaik di tengah-tengah tinggal di rumah untuk menyatakan cinta kasih mereka bagi keluarga mereka. Ketika keluarga mereka jauh di tempat lain terpisah oleh karena pendidikan dan pekerjaan, kami pun berdoa agar mereka pun juga diberikan senantiasa hati yang damai. Mereka tetap terhubung satu dengan yang lain dalam komunikasi dan juga dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengarahkan hatinya kepada Engkau. Tolong ketika mereka sedang mengarahkan hati mereka bergumul untuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga dan pekerjaan, Engkau adalah Allah yang mendengar doa mereka. Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruhan yang membuat mereka senantiasa sangat berat bergumul hingga mereka meneteskan air mata. Tuhan tolong bebaskan pergumulan mereka, Tuhan tolong berikan pengharapan, dan Tuhan tolong agar mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi kelemahan dan kekurangan dari keluarga yang mereka dampingi. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Kami mohon mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga. Kami berdoa untuk remaja agar mereka pun tetap diberikan semangat, mereka dapat berada di tengah-tengah pergaulan yang baik, dapat berhubung dengan orang-orang yang bisa menuntun mereka pada jalan yang benar. Bahkan untuk gerakan pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka yang sedang mencari jodoh, Tuhan tolong agar mereka pun mendapatkan seorang teman hidup yang akan setia dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kaum bapak, kami berdoa untuk kaum ibu, berdoa untuk lanjut usia, bahkan berdoa untuk setiap komisi panitia yang ada di jemaat-jemaat, agar mereka senantiasa diberkati, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dan sukacita. Kami berdoa untuk BPPJ, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang selalu memikirkan pekerjaan dan pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk melayani jemaat-Mu. Tuhan, Engkau mengasihi agar mereka juga diberkati di tengah-tengah pos pelayanan dan kesaksian, di tengah-tengah minimnya sarana dan prasarana, agar mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk diaken penatua yang bertugas hari ini. Kami percaya dan bersyukur dalam pelayanan ibadah minggu ini, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati segala harapan, dan Tuhan memberkati hidup mereka. Kami bersyukur bersama organis Kantoria dan tim multimedia dalam kesetiaan mereka, dalam kesungguhan mereka melayani Tuhan. Engkau memberkati tiap doa, tiap kata, tiap harapan yang keluar dari hati mereka kepada Engkau. Mereka sudah mempersembahkan hati mereka, waktu mereka Tuhan. Engkau melihat mereka sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami sehati berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang sakit dan dalam pemulihan. Kami serahkan Ibu Diksi Siahenenia, Oma Konstan Korputi Item, Oma Helena Patiwail, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palende, dan Bapak Yohanes R. Mas Paitela. Kami percaya setiap jemaat yang tidak kami sebutkan nama mereka juga dalam kelemahan tubuh, dan mereka melihat bahwa Tuhan hadir bersama hidup mereka. Biarlah mereka juga akan Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari sektor 1 hingga 3. Keluarga di sektor 1, keluarga Aswar Nadlar, Yohana Elizabeth, keluarga Robi Kayanama. Kami berdoa untuk di sektor 2, keluarga Gusti Kasih, keluarga Johan Tenu. Kami berdoa untuk sektor 3, keluarga Andreas Batara Randa, keluarga Lalopua Lewerisa. Kehadapan hadirat-Mu Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga kekasih kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan berkati. Kami bersyukur juga bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun pada tanggal 3 hingga 9 Mei. Bersama dengan Saudari Felicita Hutauru, Ibu Lisbeth Simbolon, Bapak Ratri Arianto, Ibu Margareta Gertruda Peter. Kami berdoa bersama dengan mereka yang bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan hidup kami, inilah persembahan waktu kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Engkau mendengar dan melihat juga doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu di rumah mereka, di tempat tinggal mereka. Tuhan, dengarkanlah setiap permohonan doa dari umat-Mu yang Engkau kasihi ini, yang saat ini sedang menaikkan doa permohonan kepada Engkau, ya Allah. Mereka berseru kepada Engkau, ya Allah kami yang hidup. Dengarkanlah seruan mereka, jawablah doa mereka ya Tuhan. Dan biarlah waktu yang mereka nanti-nantikan akan Tuhan menyatakan dengan waktu yang tepat, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita
dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau gugurkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai bagi kesejahteraan umat-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan
sebagai Raja Wali. dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Bersama Dia. biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Ibadah keluarga online. Di tengah kondisi physical distancing karena wabah COVID-19, realita bahwa kita sebagai makhluk religius dan makhluk sosial yang selalu rindu berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama, akan tetap kita jalin dalam koinonia atau persekutuan yang dipenuhi dengan persaudaraan sebagai satu keluarga. Sehubungan dengan ini, marilah kita tetap terus melaksanakan ibadah keluarga secara online setiap hari Rabu pukul 19.00 yang akan bergilir dilayani oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, di setiap sektor pelayanan secara bergantian dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 6 Mei 2020 di Sektor 1. Tanggal 13 Mei 2020 di Sektor 2. Tanggal 20 Mei 2020 di Sektor 3. Tanggal 27 Mei 2020 ibadah keluarga gabungan. Dengan harapan kita dapat kembali beribadah secara tatap muka di bulan Juni tahun 2020 ini. Tautan undangan dan tata ibadah untuk ibadah keluarga akan dikirimkan pada hari Rabu siang melalui WhatsApp grup di setiap sektor. Persembahan. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengajak warga jemaat dan simpatisan untuk menyampaikan persembahan syukur melalui rekening bank yang terdapat dalam Warta Jemaat
atau amplop persembahan yang dibagikan oleh masing-masing korsek bagi jemaat atau simpatisan yang mengalami kendala untuk mentransfer persembahan, baik untuk persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan syukur, aksi 2000 maupun PPSI, dan penyetoran iuran KDPK. Ajakan untuk doa bersama. Kami mengajak seluruh warga GPIB untuk menyatu hati, bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama warga GPIB di rumah masing-masing setiap jam 12.00 siang dan 21.00 malam. Hendaknya hal ini dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap mereka yang sedang berjuang dalam sakitnya, sedang menjalani masa isolasi dan pemulihan, memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19, baik tim medis, petugas-petugas terkait yang penuh pengorbanan, para relawan, pekerja sosial, juga bagi pemerintah, TNI, Polri, dan bagi seluruh anak bangsa serta masyarakat di dunia. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hendak kita bergema. Banyak
Jemaat terkasih, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Mulailah dari diri sendiri untuk mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan dan harum bagi Tuhan. Maka keteladananmu pun akan berbuah. Anak-anak dan cucumu serta orang-orang di sekelilingmu kiranya akan turut mempersembahkan diri mereka menjadi persembahan hidup yang kudus memuliakan Tuhan. Dimulai dari diri sendiri dan lingkunganmu, mari berkarya di tengah-tengah dunia. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.